Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ririn. Tidak menyebutkan dari daerah mana. Mbak Ririn menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami sekitar tahun 2000-an. Tepatnya juga tidak terlalu ingat Mbak Ririn. Jadi begini, awal mulanya Mbak Ririn itu suatu hari, dia itu lagi jalan-jalan. Nah, saat lagi jalan-jalan tersebut, dia itu datang ke memasuki satu gang. Ada satu gang, itu bukan di daerahnya Mbak Ririn ya. Dia itu memang lagi pergi, tapi masih dalam satu kota ya. Dia tuh pergi jalan-jalan. Nah, memasuki satu gang. Waktu itu Mbak Ririn ngelihat ada seorang ibu sama anak lagi duduk di pinggiran pinggiran gang di situ, kayak lagi istirahat. Nah, mereka itu dilihat dari pakaiannya, mohon maaf ya, sepertinya bukan orang yang meminta-minta begitu, itu bukan. Itu memang beneran kayak ibu sama anak lagi beristirahat, intinya seperti itu. Nah, si anak itu nangis waktu itu. Mbak Ririn kan memang posisinya itu jalan kaki ya. Motor itu diparkir, terus dia tuh jalan kaki nembus gang tersebut. Nah, sempat ngelihat awalnya itu dan sempat ngedenger ada satu omongan di sana. Si anak kecil itu bilang, "Bu, kakiku sakit, sepatunya udah kekecilan," bilangnya seperti itu. Dan Mbak Ririn pun sempat ngelirik ya waktu itu, ngelirik ke arah sepatu si adik tersebut. Dan adiknya tuh memang pakai sepatu, masih kecil ya, mungkin usianya sekitar 3 atau 4 tahun lah. Dia tuh pakai sepatu dan mengeluh kesakitan, dan lihat iya memang sepatunya itu sepertinya udah kekecilan. Dan Mbak Ririn pun dia nggak berhenti waktu itu, tetap berjalan selama beberapa puluh meter begitu ya. Tapi setelah mendengar omongan tersebut, pikirannya Mbak Ririn itu gimana ya, kayak bukan terganggu, maksudnya itu jadi kepikiran terus, kok aku jadi nggak nyaman ya mendengar omongan anak kecil itu tadi yang nangis katanya kakinya sakit, sepatunya kekecilan. Mbak Ririn pun berhenti sejenak gitu ya. Gimana ya? Aku balik lagi deh, aku balik lagi. Mbak Ririn memutuskan untuk balik lagi, dan dia waktu itu nggak ada rencana apapun. Dia masih bingung, berusaha menyusun apa yang harus aku lakukan gitu ya. Aku itu pengen ngebantu. Nah, itu selama perjalanan tadi Mbak Ririn itu kepikiran. Dia itu punya keponakan, jadi anak dari Mbak Yunya itu kan udah lumayan cukup gede ya, udah sekolah SD. Nah, sewaktu masih kecil itu kan anaknya perempuan juga, dan itu banyak sepatu-sepatu sisanya, sepatu-sepatu bekasnya yang memang udah nggak kepake. Mbak Ririn pun kepikiran, apa tak kasih itu aja ya, atau bagaimana ya. Tapi gimana aku ngomongnya gitu kan. Dan akhirnya apa? Ya udah, Mbak Ririn kan karena balik lagi, si ibu itu pun lagi ngelepas sepatunya si anak kecil tersebut. Dan saat mereka mau jalan, si ibu udah bangun, si anak itu juga udah bangun, dan akhirnya nyeker. Dan saat nyeker, Mbak Ririn pun memberanikan diri. Itu benar-benar kayak awalnya memang sebenarnya nggak ada rencana, aku masih bingung ya, aku itu mau ngapain. Tapi ternyata Mbak Ririn itu ada keberanian buat mendekati si ibu-ibu itu. Dan akhirnya Mbak Ririn pun nanya, "Bu, maaf." "Iya Mbak, anaknya kenapa nangis ya Bu ya? Tadi saya sempat dengar katanya kakinya sakit," katanya begitu. "Oh ini Mbak, iya kakinya sakit, katanya sepatunya udah kekecilan." Si ibu itu cuma ngeliatin sepintas begitu doang ya. Dan Mbak Ririn pun ya meskipun sepintas tapi dia memperhatikan gitu kan. Memang sepatu itu tuh sebenarnya udah ndak layak.
buat si anak tadi. Oh, kekecilan ya Bu ya. Bu, Ibu tinggalnya di mana? Kata si Mbak Ririn. Saya tinggalnya di situ Mbak, di sini, di gang sini, kata si ibu tadi. Oh Bu, kalau misalkan gini Bu, ini mohon maaf ya Bu ya, saya kan punya keponakan. Itu keponakan kan udah lumayan cukup gede, dan ada beberapa sepatu keponakan saya itu yang udah nggak dipakai Bu. Ada beberapa ukuran, dan ya sepatu anak perempuan juga. Apa ibu mau gitu kan? Loh Mbak, ndak usah repot-repot, kata si ibu tadi. Ndak apa-apa Bu, kalau ibu mau gini aja Bu, besok kita janjian di sini aja, gimana Bu? Aduh gimana ya Mbak ya, saya ndak enak, kata si ibu itu. Ndak apa-apa Bu, beneran, nanti saya bawain beberapa lah, nanti dicari yang paling pas gitu, yang mana. Udah gitu aja Bu, cuman sebentar kok Bu, besok ya Bu ya. Ya sudah, terserah Mbaknya aja, kata si ibu tadi. Ya udah Bu, kalau begitu besok jam ya sekitaran jam segini ya Bu ya, jam 4 ya Bu, waktu itu jam 4 sore ya. Sekitar jam 4 nanti saya kesini ya Bu ya, katanya. Ibu tungguin di sini ya, kita janjian di sini. Iya Mbak, baik Mbak, kata si ibu tadi. Ya udah, adiknya ndak usah nangis ya, besok tak bawain sepatu, kata si Mbak Ririn begitu. Adiknya pun tampak malu-malu, nangis gitu ya, nangis. Cuman akhirnya diem karena malu gitu. Dan akhirnya udah, Mbak Ririn pun permisi, si ibu sama anak itu pun jalan ke sana, si anaknya tuh nyeker. Mbak Ririn kan balik. Ya, dia jalan ke sana itu sempat nengok, ya sedih lah melihat itulah pemandangan yang gak enak banget ya. Dan akhirnya Mbak Ririn menuju ke motornya ke sana, dia pun pulang langsung menuju ke rumah Mbak Yunya, nanyain, Mbak, sepatunya Rizka yang dulu itu masih ada ndak Mbak? Masih ada. Kenapa Rin, mau buat apa gitu kan? Ini Mbak, kalau boleh aku mau kasih ke orang, boleh ndak Mbak gitu ya? Boleh banget, kata si Mbaknya. Daripada numpuk kayak gitu nggak kepake juga. Ya udah Mbak, di mana, katanya begitu kan. Itu tuh di depan, di ruang tamu di pojok gitu ya. Itu ada beberapa dus gitu ya di sana, dan ya sepatunya lumayan cukup banyak, ada beberapa pasang gitu ya. Dipilih-pilih yang sekiranya nomornya gitu ya, perkiraan doang. Oh ini kayaknya pas nih, ini sepertinya agak longgar nih. Akhirnya apa? Si Mbak Ririn pun bawa 6 pasang ya, waktu itu berbagai ukuran, berbagai model. Nantilah di sanalah tinggal dipilih aja mana yang paling pas, yang mana yang si anak itu suka gitu kan. Udah, Mbak ini tak bawa ya Mbak ya. Buat siapa sih Rin? Ini Mbak buat, yes pokoknya ada, katanya. Buat anak-anak, katanya gitu kan. Oh ya wes, ya udah. Makasih ya Mbak ya. Mbak Ririn pun pulang. Nah keesokan harinya beraktivitas seperti biasa. Dan sesuai janji kemarin, sekitar jam 4 sore, Mbak Ririn pun berangkat. Dan kali ini motor nggak diparkir, dia langsung pakai aja menuju ke gang tersebut. Dan si ibu sama anak itu ternyata udah menunggu di sana. Dan si anak itu kali ini pakai sendal jepit biasa gitu ya. Dan ya sudah, Bu gitu kan, ketemu sama si ibu. Bu udah lama nunggu Bu, maaf ya Bu ya. Enggak kok Mbak, baru sebentar, kami juga baru sampai sini, kata si ibu tadi. Oh ya syukur Bu, ini saya bawa yang kemarin, ini masih bagus-bagus Bu. Terus terang ini bekas keponakan saya yang memang udah nggak kepake. Dan ya namanya anak kecil kan makainya cuma sebentar-sebentar doang ya Bu ya. Ini masih bagus-bagus semua Bu, coba dibukain. Dan si adiknya tuh kayak ngeliatin, terus ngeliatin ibunya gitu ya, kayak aku suka, tapi mau ngomong itu kayaknya susah, ndak berani gitu ya. Ngelihat ada sesuatu yang terpancar di wajah si anak tersebut, Mbak Ririn itu seneng banget gitu ya. Dan akhirnya apa, dipilih-pilihin gitu. Dari 6 pasang yang masuk itu ada 3 atau 4 ya, 3 pasang gitu lah ya. Ada 3 pasang yang masuk, yang 3 itu kekecilan. Dan
ya si anak itu suka dengan itu semua. Ya sudah, ini oh ya 3 itu masuk, cuman yang 1 pasang itu kegedean gitu ya. Jadi 2 yang pas, yang nyaman lah. Yang 1 itu masih kegedean, ya ini nantilah buat kalau misal udah agak sedikit besar gitu ya. Dan si anak itu pun seneng banget gitu dikasih itu, Bu. Ya udah, ini dibawa ya Bu ya Mbak. Makasih ya Mbak ya, makasih. Ayo bilang makasih sama mbaknya. Ada bilang matur nuwun nggih Mbak, matur nuwun si anak kecilnya. Dan ya wis, Mbak Ririn pun seneng banget waktu itu ya. Ya sudah Bu, saya permisi, kata si Mbak Ririn. Wis pokoknya seneng adiknya, jangan nangis lagi ya, kata itu ya. Oh, malu-malu begitu si anak kecil itu. Dan Mbak Ririn pun gak lama setelah itu pulang dengan kemenangan gitu ya. Aku merasa puas bisa membantu orang, bisa membahagiakan ya setidaknya seorang ibu sama anak kecil gitu ya. Meskipun dengan sepatu bekas, aku juga duitku itu pas-pasan. Waktu itu Mbak Ririn itu belum kerja, masih kuliah. Dan akhirnya udah, Mbak Ririn pun pulang, cerita ke Mbak Yuknya itu ngembaliin sepatu yang kekecilan tadi. Mbak, ini Mbak yang muat itu 3, yang 3 itu ya sudah katanya. Mbak, ini tak taruh sini lagi ya katanya. Ya terserah kamu katanya. Terus nanti kalau misal aku butuh lagi, nanti tak minta ya Mbak ya. Iya. Akhirnya Mbak Ririn pun cerita, ini Mbak, aku kasih tuh nggak sengaja ketemu begini-begini. Sudah, baguslah seperti itu. Kalau misal butuh baju atau apa, ada Mbak tuh ada, itu nggak kepake juga. Mbak Ririn pun, ya wis nanti Mbak, kapan-kapan Mbak kalau ketemu lagi gitu ya. Dan akhirnya waktu pun berjalan, Mbak Ririn juga nggak ketemu lagi sama ibu sama anak tersebut, karena memang lokasinya juga lumayan cukup jauh dari Mbak Ririn. Anggap aja begini, kalau misal Mbak Ririn aktivitasnya ke kampus, itu ke selatan, nah ini yang tadi ketemu sama ibu sama anak itu ke utara. Jadi aktivitasnya Mbak Ririn kan banyak kan ke selatan, jadi jarang ketemu lah. Waktu pun berjalan, mungkin sekitar 1 tahun setelah kejadian tersebut, setelah pertemuan tersebut, Mbak Ririn itu mimpi, tiba-tiba mimpi dia ketemu sama ibu sama anak itu. Nah, si anak tersebut dia tuh lagi jalan, ceritanya kayak lagi nyobain sepatu barunya. Cuman apa? Si anak itu kesandung dan jatuh, ketepluk, nangis si anak itu. Mbak Ririn akhirnya ngedeket ke situ kan. Bangun gitu kan. Jangan lari-lari ya. Cahayu gitu ya, jangan lari-lari ya nak ya, nanti jangan lari-lari ya dek ya, nanti kamu jatuh lagi gitu kan. Ya udah, ditolongin waktu itu. Terus udah, mimpinya tuh cuman sebentar doang, tapi Mbak Ririn itu mimpi lebih dari sekali, sekitar ya 2 kali mimpi lah itu ketemu sama si ibu sama anak tersebut. Cuman mimpinya tuh beda-beda. Yang pertama yang diingat sama Mbak Ririn itu yang saat si anak kecil itu jatuh. Yang kedua itu lupa, kayak cuman mimpi ketemu biasa begitu doang ya. Dan akhirnya sudah, Mbak Ririn pun jadi kepikiran lagi gitu kan. Kok aku mimpi sampai 2 kali begini ya? Kenapa ya? Triggernya itu apa? Pemicunya itu apa? Kok aku sampai bisa kepikiran itu dan sampai ke bawah mimpi? Biasanya tuh ada yang pemicunya. Setelah dipikir-pikir, Mbak Ririn pun nggak menemukan apa-apa dan ya menjalani kehidupan biasa. Itu tuh kayak hanya sepintas lalu doang. Sampai akhirnya pada suatu hari Mbak Ririn ini pulang kampus. Dia itu ada sesuatu yang mau dibeli, itu di dekat area pasar di sana. Nah, saat Mbak Ririn tiba di situ, ada keramaian. Banyak orang berkumpul. Mbak Ririn pun akhirnya di situ ada apa ya gitu. Kok kayak seperti ada orang kecelakaan gitu kan. Nah, saat Mbak Ririn mendekat ke sana, itu kaget bukan main. Dia itu lagi mendekat dan dia itu melihat satu sepatu, bukan sepasang. Ada satu sepatu anak kecil itu tergeletak di sana, dan sepatu itu adalah sepatu persis bentuknya dengan yang pernah dikasih oleh Mbak Ririn, tapi yang ukurannya waktu itu kegedean ya.
bukan yang pasnya, yang kegedean. Aku ingat sepatu ini kok sepatu yang dulu pernah aku kasih ya. Mbak Ririn pun ngambil sepatu itu kan, terus merangsek ke sana. Ini ada apa begitu kan. Merangsek ke situ, ternyata benar ada sebuah kecelakaan, dan kecelakaan itu melibatkan seorang ibu sama anak perempuan. Dan mereka itu adalah yang dikenal oleh Mbak Ririn. Ibu itu sama anak itu adalah mereka yang pernah dikasih sepatu oleh Mbak Ririn. Mbak Ririn pun itu udah mau pingsan katanya, sumpah lemes banget. Sepatu yang satunya masih dipakai sama si anak, yang satunya dipegang sama Mbak Ririn. Itu Mbak Ririn gak bisa ngomong apa-apa, cuman ngeliatin begitu doang. Dan ibunya gak bergerak, anaknya itu masih bergerak, cuman kesakitan. Dan akhirnya gak lama setelah itu ada mobil ambulan datang ke sana, dan mereka berdua pun ditangani sama tim medis, dibawa ke rumah sakit gitu kan. Mbak Ririn kan tahu, oh rumah sakit ini nih. Akhirnya apa? Udah, ini sepatu masih tak pegang satu, dan Mbak Ririn pun yang tadinya mau ada yang dibeli itu nanti dulu deh, sepatu taruh di motor. Mbak Ririn pun akhirnya nyusul ke sana, ke rumah sakit. Padahal bukan siapa-siapanya gitu ya, cuman nggak tahu, perasaanku kok nggak enak. Beberapa waktu yang lalu aku tuh mimpi ketemu sama anak sama ibu ini 2 kali, dan hari ini aku ketemu lagi sama mereka cuman dalam kondisi seperti ini. Ada apa ya gitu ya. Dan sesampainya di rumah sakit, Mbak Ririn pun ya nanya-nanya, tadi yang kecelakaan ini gitu. Mbak siapa? Saya saudaranya, langsung begitu doang gitu. Saya saudaranya. Oh Mbak saudaranya gitu ya. Tapi untung nggak dimintain tanda tangan dan sebagainya gitu. Dan akhirnya Mbak Ririn pun menunggu di situ sampai sekitar 1 jam lebih. Dan akhirnya ada kabar kabar yang nggak enak kata Mbak Ririn. Ibu dari si anak tersebut itu meninggal. Anaknya Bu, gimana anaknya? Anaknya masih hidup, syukur alhamdulillah. Anaknya itu selamat, cuman luka-luka doang katanya begitu kan. Ya bersyukur kata Mbak Ririn, tapi aku kok kebayang terus ya sama ibu-ibu itu. Aku nggak tega, bener. Mbak Ririn pun nangis sesenggukan di sana gitu ya. Sampai akhirnya Mbak Ririn itu diizinkan buat nengok si anak. Tapi Mbak Ririn itu nggak mau deket-deket. Karena waktu itu ada sanak saudara dari mereka itu udah sampai di situ ya. Mbak Ririn cuman ngeliatin doang, oh iya anaknya itu baik-baik saja. Dan Mbak Ririn waktu itu mau langsung pulang, cuman dia itu tiba-tiba keinget, oh iya sepatunya si anak itu. Langsung kan dia setengah lari menuju ke arah motor, ke parkiran, diambil sepatunya. Terus dia balik lagi masuk ke rumah sakit, ya memberanikan diri ke sana gitu ya, dan ngomong sama saudaranya, Pak Bu, ini sepatunya si adik ketinggalan. Oh akhirnya sudah kan, dia diterima sama sanak saudaranya. Cuman Mbak Ririn itu udah kuat kalau misal mendekat ke sana ketemu sama si anak kecil itu. Jadi daripada dia nggak kuat, mending dia mundur aja gitu ya, mundur dulu deh. Akhirnya Mbak Ririn pun ke sana, balik ke motor, nangis terus sepanjang jalan, ngomong sama Mbak Yunya, Mbak aku habis ngalamin begini Mbak. Itu Mbak Yunya kan khawatir, loh kamu ngalamin apa? Ngalamin ceritain begini. Mbak Yunya ikut nangis waktu itu, loh kok begitu banget gitu kan. Sedih bukan main. Sampai akhirnya udah Mbak Ririn kan ya pulang ke rumah waktu itu kan. Kepikiran terus selama beberapa hari kejadian tersebut. Rasa-rasanya aku tuh pengen kesana nengokin si anak itu. Tapi setaunya Mbak Ririn, oh itu sepertinya udah dihandle sama keluarganya ya, sama sanak saudaranya. Cuman ya aku nggak tahu kondisinya bagaimana. Aku tuh pengen kesana, pengen nengokin, tapi aku masih belum kuat hati, kata si Mbak Ririn. Aku kalau misal nengokin kesana, lah paling yang ada cuma nangis, cuman apa gitu ya, aku nggak kuat, nanti takutnya malah gimana. Dan waktu pun berjalan sampai kurang lebih sekitar 4 hari kemudian. Setelah 4 hari, Mbak Ririn malam-malam
itu nggak bisa tidur, bener-bener aku kok kepikiran terus intinya ya. Aku tuh bersalah, harusnya tuh aku paling nggak kesana gitu ya. Apa kayak aku nyumbang apa kayak ke situ ya. Cuman aku kok belum berani, kata Mbak Ririn. Aku kok belum berani. Dia tuh kepikiran kayak gitu terus, gundah gulana, resah gelisah. Malam itu dia nggak bisa tidur. Sampai jam 12 malam, Mbak Ririn itu duduk di teras rumah di sana sendirian. Duduk di situ kan kepikiran terus lah. Gimana ya supaya aku nggak kepikiran terus ya. Dan Mbak Ririn tiba-tiba itu melihat di halaman rumahnya, di luarnya, di luar pagar, itu ada seorang perempuan, ada seorang ibu-ibu, dan ibu-ibu itu adalah ibu-ibu yang dikenal oleh Mbak Ririn. Itu adalah ibunya si anak yang di rumah sakit itu dinyatakan meninggal. Si ibu itu datang ke situ, Mbak Ririn ngelihat, sampai Mbak Ririn tuh manggil, "Bu, loh, Ibu mau kemana?" Sempat ditanya begitu. Mbak Ririn pun mendekat ke situ. "Anu Mbak, saya cuman mau ngucapin terima kasih sama mbaknya." Loh, terima kasih apa Bu? "Terima kasih sepatu yang itu, yang hilang, yang punya Putri anak saya, itu udah dikembalikan lagi sama mbaknya," katanya begitu. "Oh, itu Bu. Oh iya, waktu itu nggak sengaja Bu ya. Waktu itu saya pas datang sepatunya tergeletak, jadi saya kayak kenal sama sepatu ini, jadi tak ambil, terus ya wis lah tak kasih lagi ke si Putri anaknya Ibu." "Iya, makasih banyak ya Mbak ya, saya merepotkan terus," katanya begitu. "Wah, enggak Bu, enggak merepotkan," gitu kan. Mbak Ririn itu ngobrol mungkin ya hanya berapa menit lah, 2 menitan sekitar ya, 2-3 menit, enggak lama. Terus kemudian, "Loh Ibu ini mau kemana?" gitu kan. "Saya mau pulang Mbak, udah malam, tadi sengaja mampir ke sini," kata si ibunya. "Ya syukur-syukur mbaknya ada, saya cuman mau ngucapin terima kasih." "Makasih ya Mbak, matur nuwun ya Mbak, matur nuwun." "Iya Bu, sama-sama Bu." "Loh Ibu pulangnya jalan kaki?" "Iya Mbak, saya jalan kaki, mau saya antar," gitu kan. Padahal itu udah jam 12 malam. Mbak Ririn juga nggak kepikiran gitu ya. "Mau saya antar Bu?" "Lah nggak usah Mbak, nggak usah, saya cepet kok ke sana juga nanti sampai." Mbak Ririn pun nggak kepikiran, dari tempatnya Mbak Ririn ke rumah si ibu itu tuh ya lumayan cukup jauh. Tapi oh begitu Bu, ya sudah pokoknya Ibu kalau mau anterin tak anterin. "Nggak usah Mbak, matur nuwun," kata si ibu. "Mari permisi dulu, saya pergi dulu, saya pulang dulu Mbak." "Nggih Bu, hati-hati ya Bu ya." "Nggih," kata. Si ibu itu pun pulang ke sana. Mbak Ririn pun balik gitu kan. Dia duduk lagi di teras. Si ibu itu kasihan ya malam-malam jalan sendiri. Dan dia tuh baru inget, ibu itu kan bukannya udah meninggal, kata. Mbak Ririn pun bangun, dia bukannya takut atau apa, dia tuh berusaha ngelongok begini, si ibu itu masih ada atau enggak. Ya si ibu itu udah enggak ada. Pas dilongok, loh si ibu itu udah ada. Wah, disitulah Mbak Ririn itu ngerasa takut gitu ya. Dia pun akhirnya masuk ke dalam rumah sana. Bapak sama ibunya dibangunin. "Pak, Bu, bangun, aku mau cerita, aku mau cerita. Aku nggak kuat nahan ini." Kamu kenapa, kamu kenapa?" Ibu sama bapaknya kan khawatir ya. Diceritakan semua dari awal sampai terakhir itu tadi ketemu sama si ibu-ibu itu. Dan akhirnya bapaknya Mbak Ririn pun bilang, "Ya udah Rin, mungkin ada sesuatu yang belum kamu selesaikan. Kalau memang kamu ada waktu, kamu ndak sungkan, maksudnya kamu nggak keberatan, ya kamu mampirlah coba ke rumah si ibu itu. Kamu tahu rumahnya?" "Enggak Pak, justru itu aku enggak pernah tahu rumahnya di mana. Tapi kamu waktu pas pertama itu di gang situ katanya ibunya rumahnya deket situ kan?" "Iya Pak, katanya rumahnya deket situ. Coba kamu nanti cari aja," katanya begitu kan. "Nanti kalau mau ya tak antar Bapak," katanya. "Enggak apa-apa Pak." "Ya enggak apa-apa, yaudah tak antar Bapak ya." "Kapan?" "Besok Pak, besok Pak." Kebetulan besok itu hari Minggu gitu ya, jadi nggak ada kegiatan. Akhirnya apa? Hari Minggu pun keesokan harinya
si Mbak Ririn diantar sama bapak, coba tracking gitu ya, ini nyari rumahnya itu di mana sih, nanya-nanya gitu kan. Akhirnya nanya-nanya lah sama beberapa warga di sana ya, nyarinya pun yang kemarin ngalamin kecelakaan begini, oh itu rumahnya Ibu Badriah di situ gitu. Oh namanya Bu Badriah. Iya. Dan akhirnya dicari-cari ketemu di sana. Ya ketemu sama keluarganya begitu kan. Ya rumahnya sangat sederhana. Ibu itu jadi oh iya, si ibu tadi itu seorang janda. Suaminya itu, bapaknya Putri itu udah meninggal. Dan berarti si Putri itu yatim piatu. Cuman sekarang waktu itu dipelihara oleh budeknya waktu itu. Dan ya Mbak Ririn pun tahu kondisinya itu, ketemu sama Putri, lah pengen bawaannya tuh mau nangis. Dan akhirnya ya Mbak Ririn seadanya begitulah, nyumbang gitu kan. Nyumbang ke keluarga tersebut untuk Putri dan sebagainya. Ya setelah itu Mbak Ririn pun berkala gitu ya, jadi sering main ke sana, ngelihat Putri juga perkembangannya dan sebagainya. Yang namanya sepatu atau apa itu dibantu sama Mbak Ririn, apalagi waktu itu udah mulai kerja ya. Saat udah mulai kerja ya begitu, dibantu-bantu dan sebagainya. Sering dibeliin buku, kadang ya bukan barang mahal ya, tas atau apa gitu ya, itu sering dibantu-bantu sampai ya Mbak Putri pun intinya tuh udah besar gitu ya. Tapi Mbak Ririn nggak menceritakan ujungnya bagaimana gitu ya, cuman hanya sebatas itu sampai Putri itu besar dan udah mulai bisa mandiri. Tapi bukannya Mbak Ririn itu yang biayain semuanya, enggak, yang biayain itu keluarganya. Mbak Ririn itu cuman bantu-bantu begitu doang lah, sebagai seorang kakak intinya seperti itu. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Ririn. Memang ceritanya nggak terlalu panjang, pendek gitu ya. Tapi di situ banyak nilai positif ya. Tentu saja kita ambil sesuatu yang positif. Kalau ada sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh. Terima kasih Mbak Ririn sudah berbagi inspirasi, sudah berbagi cerita. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum memesan ditunggu ya pesanannya. Dan kawan-kawan yang sudah download RIM juga tentu saja terima kasih banyak. Kita lagi coba perbaiki, cuman memang belum update. Nanti tunggu aja update-nya, update besar ya. Doakan saja, kasih semangat terus. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.